Pemirsa TVR Parlemen, revisi Undang-Undang Pangan atau revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan ini memang sangat krusial, di mana memang persoalan pangan ini masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah, utamanya untuk bagaimana mencapai kedaulatan pangan untuk Indonesia Mas 2045. Dan kita akan membahas bersama dengan anggota Komisi 4 DPR, Bapak Slamet yang sudah hadir bersama saya. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Pak, ini kan kalau Undang-Undang Pangan, ini kan mau direvisi nih Pak, Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan ini. Sebetulnya sasarannya apa sih Pak terkait dengan revisi undang-undang ini Pak? Ya, kita akan mengokohkan filosofi Undang-Undang Pangan ini bahwa kedaulatan negara itu sangat erat hubungannya dengan kedaulatan pangan. Oleh karena itu filosofi Undang-Undang Pangan tidak sekedar kemudian ketahanan pangan, tetapi ada tahapan yang harus kita capai, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Dan itu kita akan kokohkan di undang-undang itu karena memang kita melihat ada beberapa titik yang bisa memperlemah itu. Contohnya posisi cadangan pangan pemerintah dibolehkan untuk kemudian impor tanpa harus kemudian melihat stok dalam negeri. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya kita ingin negara ini berdaulat dari sisi pengelolaan pangan sehingga ada hak masyarakat untuk mendapatkan harga pangan dengan harga terjangkau. Di saat yang sama petani kita sebagai produsen juga mendapatkan hak kesejahteraan. Disinilah kemudian negara harus hadir. Dengan undang-undang ini diharapkan bagaimana pemerintah berdaulat menguasai tentang stok sehingga nanti petani bisa dan nelayan tentunya mendapatkan keuntungan secara kesejahteraan, rakyat kita yang lain yang memang mendapatkan haknya dengan harga pangan yang terjangkau. Itu keinginan kita dalam revisi undang-undang itu. Nah, kalau untuk targetnya sendiri Pak, nanti target dari revisi undang-undang ini seperti apa Pak? Ya, target kita kalau dari sisi waktu, kita inginkan tahun ini selesai karena ini memang juga kita ingin menguatkan visi Presiden Pak Prabowo di mana cita-citanya adalah memperkokoh itu. Yang target berikutnya tentunya tadi setelah kita beberapa item yang kita buatkan, salah satu catatan kita yang ingin juga kemudian tadi tercapai, gimana kesejahteraan petani dan nelayan tercapai, rakyat mendapatkan haknya harga pangan terjangkau. Salah satunya adalah penguatan lembaga yang mengatur logistik di negara kita yang hari ini nampaknya anggaplah posisi kita mimpi bagaimana posisi Bulog seperti dahulu hadir kembali sehingga tidak lagi kemudian pemerintah berbisnis dengan rakyatnya, tetapi pemerintah hadir untuk menguasai logistik yang pada akhirnya harga di pasar bisa dikontrol oleh pemerintah dengan revisi undang-undang ini. Dan berarti kedepannya nanti Bulog tidak akan lagi menjadi BUMN rencananya Pak? Kalau pembicaraan di internal kita semangatnya seperti itu. Kita ingin Bulog menjadi lembaga pemerintah yang menguasai urusan logistik itu sehingga dari hulu hilir kemudian Bulog ada di situ. Memang sebenarnya kalau kita lihat Pak, Bulog sebagai BUMN, mungkin bisa disampaikan Pak, kendalanya apa sih Pak yang akhirnya membuat permasalahan seperti ini belum selesai juga Pak? Nah, kalau kita lihat kenapa Bulog hari ini lemah itu kan juga diawali dari bagaimana kemudian pemerintah sebelumnya kemudian harus tanda tangan dengan IMF yang kemudian memang Bulog ini diharapkan dilemahkan tanda kutip seperti itu sehingga hari ini sudah terjadi dan Bulog hari ini menjadi BUMN sehingga sebagai BUMN dia punya tugas untuk mencari keuntungan sehingga tanda kutip dia hanya melakukan penugasan. Nah, kita ingin bagaimana kembalikan masa lalu. Dan hari ini pemerintah atau negara lain yang memang berkepentingan dengan Indonesia sebagai pasar juga tidak menginginkan ada satu lembaga yang sangat kuat untuk mengurusi lembaga logistik kita. Yang ini yang harus kita sadari sehingga kita kokohkan di undang-undang revisi itu. Terakhir harapannya Pak terkait dengan revisi undang-undang ini ke depan seperti apa Pak? Kita ingin tadi filosofi undang-undang ini adanya tidak sekedar ketahanan pangan yang ingin dicapai oleh pemerintah tetapi kepada kedaulatan pangan yang ini sangat erat dengan kedaulatan negara kita. Di mana hari ini kita juga menyayangkan terus terang dengan adanya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja kemarin itu sangat disayangkan bagaimana kemudian ada ruang impor yang itu bisa melemahkan kondisi ketahanan kondisi menuju kedaulatan pangan kita. Baik, terima kasih Pak Slamet atas waktunya. Legislator Komisi 4. Selamat bertugas kembali Bapak. Yuk, terima kasih ya. Baik. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan anggota Komisi 4 DPR Bapak Slamet yang dimana terkait bagaimana sebetulnya
dari revisi undang-undang pangan ini bukan hanya mengejar bagaimana ketahanan pangan Indonesia, namun juga dibutuhkan kedaulatan pangan seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Slamet. Dan tentunya nanti kita berharap daripada revisi undang-undang ini nantinya bisa memberikan manfaat untuk keuntungan bagi konsumen dan juga memberikan keuntungan bagi petani Indonesia. Saya Dede Ramadan kembali ke rekan kami di studio. Terima kasih.